Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Diduga karena korsleting listrik, 7 lapak sembako di Pasar Yoteva ludes terbakar. Razia barang pemudik di Pelabuhan Mimika, petugas menyita miras oplosan dan senjata. Edarkan ganja, 3 pelajar di Merauke, diringkus polisi. Hari Selasa kemarin, hari pertama ASN berkantor usai liburan panjang Lebaran. Apel perdana diikuti ratusan ASN di halaman kantor Bupati Mimika. Dari data absen ada 90% pegawai yang masuk, sementara sisanya tidak ada keterangan. Bupati Mimika Johannes Retop meminta ASN bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan kita, struktur anggaran kita seperti apa, kan itu belum tahu. Dan nanti sesudah kita ini, nanti kita akan evaluasi. Saya sama Pak Wakil akan keliling di semua PD, presentasi apa itu. Bupati menambahkan ASN yang belum masuk pada hari pertama akan dicatat oleh bagian kepegawaian dan diberi sanksi. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Operasi Ketupat Kartens 2025 berakhir. Operasi yang berlangsung dari tanggal 25 Maret hingga 8 April di Merauke, Papua Selatan berjalan aman dan lancar. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan secara umum dari hasil kegiatan operasi Ketupat Kartens tercatat tingkat laka lantas menurun drastis, bahkan boleh dibilang tidak ada. Selama operasi berlangsung tercatat hanya ada satu saja kejadian yang menonjol, yakni truk menabrak rumah yang berujung tindakan anarkistis massa yang membakar 2 kendaraan truk. Kurang lebih 13 hari pelaksanaan operasi Ketupat di Merauke secara umum ya, artinya kita berbicara mulai dari pengamanan sholat tarawih, kemudian malam takbiran, pelaksanaan sholat id. Secara umum bisa dikatakan situasi masih aman dan kondusif. Artinya masyarakat yang melaksanakan ibadah sholat tarawih, kemudian sholat id, dan didahului malam takbiran, itu berjalan aman dan kondusif tanpa sesuatu hambatan atau gangguan yang berarti. Ya. Kemudian ada kasus 1 laka lantas yang mungkin bisa dikatakan cukup menonjol, namun sudah dalam penanganan kita. Selain itu, dalam operasi Kartens, polisi juga memberikan pendampingan dan arahan bagi pengguna jalan, khususnya para pemudik. Untuk mengamankan arus mudik dan perayaan Idul Fitri, kepolisian juga mendirikan 6 posko operasi Ketupat yang tersebar di kawasan yang ramai dan rawan akan kecelakaan lalu lintas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ikatan Persaudaraan Haji Provinsi Papua Selatan menyatakan ada lebih dari 200 calon haji asal Papua Selatan siap berangkat ke embarkasi Makassar dan selanjutnya ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Ketua IPHI Provinsi Papua Selatan, Abdul Qadir Arif, mengatakan saat ini manasik haji terus dilakukan. Calon haji asal Papua Selatan berasal dari 4 kabupaten, Bovendigul, Asmat, Mapi, dan Merauke. 135. Jadi diperkirakan karena kita ini sudah mendapatkan bocoran dari embarkasi Makassar, jadi kita masuk di kloter 32. Kloter 32. Jadi pemberangkatannya sekitar bulan Mei, insya-Allah. Dan ada beberapa memang yang tergabung dengan kabupaten-kabupaten lain karena Papua, seluruh Papua sekitar 1.000 lebih 1.000 jamaah, calon jamaah. Jadi diharapkan kita dari Kabupaten Merauke umumnya di Papua Selatan ini bisa
menyatu dalam satu penerbangan. Saat ini Papua Selatan masih menunggu kepastian adanya penambahan kuota tambahan yang diberikan oleh Kementerian Agama. Kabarnya ada penambahan 50 orang khusus calon jamaah haji lansia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.